Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya An Hantoro dan kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara singkat untuk cek mobil bekas. Buat teman-teman yang ada rencana beli mobil bekas tapi nggak tahu cara ngeceknya, bisa simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan tetap berbahagia. Buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe ya, biar Aan lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Nah, tips pertama, sebelum kita cek di body, kita masuk ke interiornya dulu. Nah, sebelumnya kita nyalain mesinnya dulu. Nah, kemudian setelah kita nyalain mesinnya, kita dengarkan apakah ada suara-suara aneh yang mungkin tidak sewajarnya. Nah, kita nyalain AC, udah nyala AC-nya. Nah, begitu kita nyalain AC-nya, kita juga perlu cek suara-suara aneh itu biasanya dari mesin, misalkan apa namanya, kipas radiatornya nggak berfungsi dengan baik, biasanya suaranya lebih kasar, atau ketika kita nyalain AC, kompresornya juga suaranya nggak pokoknya suara-suara aneh lah biasanya di dalam mobil itu kedengeran. Nah, kalau suaranya normal semua, kemudian yang kedua kita cek semua fitur-fitur yang ada dalam mobil ini. Maksudnya itu adalah di elektrikalnya, misalkan kita cek ini electric mirrornya berfungsi dengan baik, kiri kanan. Kemudian ini untuk di power window apakah berfungsi dengan baik, kiri kanan. Nah, tujuannya apa teman-teman? Kalau misalkan salah satu dari elektrikalnya ini enggak berfungsi, biasanya itu juga berpengaruh ke yang lain. Kalau normal semua, berarti kondisi mobil ini secara kelistrikan oke semua. Kemudian juga bisa nyalain audionya apakah nyala semua. Kemudian misalkan di sini ada switch steeringnya, itu juga bisa dicoba. Kemudian coba kita injak koplingnya, kalau kebetulan ini kan mas manual. Kalau manual coba injak kopling, kita masukkan gigi. Nah, apakah ada yang keras atau enggak normal seperti itu. Nah, kalau ini oke semua, kemudian kita cek ke bagian luar. Nah, sekarang kita mau cek di bagian luar. Pertama kita lihat di bodi dulu. Kalau saya biasanya langsung buka kap mesin dulu pertama. Kalau tadi kan kita mendengarkan suara dari dalam kabin, kemudian sekarang kita cek untuk suara mesinnya ketika sudah buka kap mesin. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan, misalkan apa namanya, nah kan kelihatan ada yang netes, itu AC normal sih teman-teman. Kemudian apakah ada yang rembes? Kalau secara mesin udah oke, kemudian kita cek apakah mobil ini bekas kecelakaan atau enggak. Yang pertama kita cek di sini. Nah, ini utuh semua, ini catnya asli. Biasanya kalau cat asli itu warnanya kayak memang ngedov gitu ya, jadi enggak mengkilat. Kemudian di bagian sambungan sini kita matiin dulu aja mesinnya biar nggak terlalu berisik. Nah, kemudian juga periksa ini teman-teman di baut-bautnya. Nah, ini nanti kelihatan kalau misalkan ini sudah pernah dilepas atau belum. Ini bautnya bagus semua, belum pernah ada yang dilepas. Kelihatan kalau misalkan pernah dilepas, nanti pasti akan ada bekas kunci. Kemudian juga di sini teman-teman. Nah, ini lipetannya ini masih rapi sekali. Kalau rapi sekali itu pasti kan bawaan pabrik, jadi belum pernah accident. Kalau misalkan ini sudah pernah accident, nggak mungkin ini bisa akan kembali seperti semula. Luarnya sih bisa, tapi kalau dalamnya sini nggak mungkin bisa. Kemudian juga kita cek cat dalamnya. Nah, ini masih ori. Orinya itu seperti ini. Jadi kalau menemukan yang warna hitam, itu ada kemungkinan itu sudah pernah diganti. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga kita cek di
bagian bodi. Nah ini wajar, ini baret-baret seperti ini wajar, namanya mobil dipakai pasti kan juga pernah ada baretnya. Kemudian cek sambungan bumper. Nah ini apa namanya, rapi enggak, antara bawah atas sama apa enggak. Nah ini kan ini pernah membentur, jadi agak sedikit penyok tapi normal. Kemudian yang paling susah itu ngecek catnya teman-teman. Nah membedakannya kalau di video ini nggak jelas ya, tapi nanti kalau sudah membandingkan dua mobil itu pasti akan terlihat perbedaannya. Jadi secara singkatnya pasti akan kelihatan suatu panel yang berbeda untuk warnanya. Nah itu kalau mau ngecek mobil bekas disarankan pada saat siang hari teman-teman. Jadi kalau kena sinar matahari itu akan kelihatan. Kemudian juga teksturnya, biasanya kadang kalau bawaan ori pabrik di merek-merek tertentu itu ada semacam tekstur kulit jeruk seperti itu. Nah kemudian juga cek di keempat pintunya. Yang dicek apa aja sih? Seperti tadi di kap mesin, jadi ini bautnya ini masih apa namanya, ori semua, belum pernah ada yang dicopot. Kemudian jangan lupa disampling aja, dicek di apa namanya sini, karet dilepas gini. Nanti kalau menemukan sesuatu yang aneh lah, baru nanti bisa dicek ke tahap selanjutnya. Nah, ini juga pintu ini belum pernah dilepas semua untuk bautnya. Nah ini lanjut di bagian belakang ya teman-teman. Sama seperti di kap mesin tadi, selalu cek untuk di ini lipatan pintu-pintu yang seperti ini. Ini jadi masih bawaan asli semua. Kalau enggak ori itu beda, jadi nanti pasti enggak rata ininya. Kemudian juga jangan lupa cek untuk di belakang sini. Nah ini masih utuh semua. Biasanya kalau nanti ada suatu bagian yang berkarat, itu sangat wajib untuk mengecek bagian lainnya. Bisa jadi enggak cuma di satu titik itu aja. Nah ini masih utuh semua, jadi belum pernah accident ditabrak dari belakang. Kalau bodi ya biasa, tetap ada baret-baretnya, tapi ini masih wajar. Ini bisa di repaint. Yang penting ini nggak ada sobek, nggak ada ini. Kemudian juga cek ban. Ban itu kan ada kode produksinya. Jadi kalau misalkan kilometernya baru sekitar 40.000 tapi kok bannya pernah ganti, nah itu bisa diragukan untuk kilometernya. Nah ini mobil Agya tahun 2017. Di sini kelihatan ini banyak kodenya, kode produksinya tahun 2017. Jadi artinya ban ini masih bawaan dari pembelian. Jadi dengan kondisi ban seperti ini itu masih matching dengan kilometernya yang tadi di angka 40.000 km. Nah, tetap harus detail ya teman-teman. Jadi pintu-pintu 4 pintu nanti dicek semua. Nah pokoknya jangan lupa ini yang pertama. Kalau misalkan ini ditemukan wah ini sudah nggak rata atau beda dengan ketiga pintu yang lain, bisa dibuka, cek yang lain, karet-karetnya mungkin dilepas. Nah ini ada ininya enggak, bekas las atau ini seperti itu. Nah kemudian kalau sudah cek di fisiknya, di bodi kendaraan, kemudian jangan lupa untuk cek jalan ya teman-teman. Diusahakan cek jalan kalau misalkan mau beli mobil bekas. Karena kenapa? Ini biasanya kita untuk cek kaki-kaki posisi jalan gini. Kalau posisi ngetes nggak usah nyalain audio ya. Kenapa? Jadi biar kita bisa denger bunyi kaki-kakinya masih normal,
Itu ya kalau pertama sekali ngecek itu pasti ya nggak bisa bedain. Nah, disarankan kalau mau beli mobil bekas itu jangan tergiur cuma dengan harga murah teman-teman. Nah, harus dipastikan dulu kondisi mobilnya, karena dengan yang tahun yang sama mungkin bisa dapat harga yang berbeda tergantung dari kondisi unitnya juga. Kalau unitnya istimewa, belum pernah accident, itu pasti harga akan sedikit lebih mahal daripada yang kondisinya biasa-biasa saja. Nah, kemudian teman-teman yang paling penting, sebelum bertransaksi pastikan untuk dokumennya itu lengkap ya teman-teman. Jadi BPKB sama STNK, kemudian sama nomor rangka mesinnya itu cocok semua. Kemudian yang nggak kalah penting adalah faktur kendaraan. Biasanya sering dilupakan nih teman-teman faktur kendaraan, padahal sekarang itu cukup penting karena faktur itu ibaratnya adalah akte kelahiran. Nah, sekarang pun beberapa perusahaan pembiayaan atau finance itu biasanya kalau kita refinancing mobil bekas, kalau nggak ada faktur aslinya tuh beberapa ada yang tidak mau. Oke, itu teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman kalau sedang mencari mobil bekas dan penasaran buat cara ngeceknya seperti apa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.